Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai saham perbankan ya. Untuk minggu ini tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ya. Jadi seperti biasanya setiap minggu saya selalu rutin bahas terutama saham perbankan ya. Karena saya memang hobi saya memang sebagian besar di saham perbankan ya, portfolio saya. Dari sejak 2013 saya itu suka banget untuk banking ya, karena dia itu dalam kondisi apapun, terutama seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI sejauh ini dia itu solid ya. Yang paling kuat banget itu adalah BBCA. Jadi kalau BBCA itu lebih cocok untuk saham, untuk tipe orang yang nggak pernah mau cut loss di saham ya. Ada orang yang nggak pernah mau cut loss ya. Itu paling cocok jadi BCA. Karena kalau di BCA walaupun Anda nyangkut ya, sebagai contoh dulu waktu euforia stock split ya, itu naik tinggi ke atas sampai ekornya panjang ke atas. Nah, misalnya Anda beli di ekornya, nyangkut ya, itu nggak sampai 1 tahun, dia bisa BEP atau bahkan higher high. Ya paling tidak Anda dapat dividennya, seperti itu ya. Jadi nggak sampai loss-nya itu parah banget ya. Itu cocok BCA itu, BBCA ya, kodenya ya, Bank BCA ya. Cocok untuk tipe orang yang nggak pernah mau cut loss di saham ya, seperti itu ya. Ada loh orang yang tipenya yang nggak tahu dia itu trading ataupun investing ya, seperti itu ya, dia itu keras kepala, dia nggak mau cut loss. Pak Sunar, saya itu di saham itu saya pernah ketemu satu orang seperti itu ya, dia nggak mau cut loss, malah portonya banyak yang hancur juga sih. Hanya satu yang terselamatkan ya waktu itu ya, BBCA ya, dia punya juga seperti itu ya. Untung porsinya BBCA dia itu lumayan banyak, jadi paling nggak ya paling sedikit terselamatkan lah, sedikit lah seperti itu, sedikit membantu ya, karena yang lainnya hancur. Dia nggak pernah mau cut loss, katanya investasi ya, seperti itu. Ya sebenarnya sih nggak salah juga sih ya. Mungkin jangka panjangnya ya akan membaik atau gimana, yang turun ya kita nggak pernah tahu ya, seperti itu. Tapi kita itu bicara mengenai investasi, kadang-kadang juga kita harus istilahnya kita pantau ya. Kalau misalnya emitennya sudah jelek ya kita pindah yang lainnya, seperti itu ya. Karena di saham itu dinamik, artinya yang dulunya itu bagus belum tentu kedepannya jelek ya, seperti itu ya. Atau belum tentu kedepannya tetap bagus ya, seperti itu ya. Kalau yang jelek sebelumnya, kedepannya belum tentu tetap jelek ya. Bisa saja dia membaik atau bahkan lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi kita itu harus fleksibel. Nah, saya akan sharekan langsung mengenai, saya sharekan dulu mengenai super seed ya. Jadi ini super seed yang saya bagikan rutin ya, free ya. Kalau Anda mau mendapatkan Excel worksheet ini, Anda bisa join grup Telegram private ya. Eh, Anda tinggal send message ke saya, nanti saya kirimkan linknya. Jadi ini saya bagikan free ya, nggak ada biaya. Pastikan Anda dapat super sheet filenya ini dari saya langsung ya, dari grup private saya, jangan dari teman Anda, seperti itu ya. Karena ada kemungkinan mungkin filenya sudah berubah di dalamnya, seperti itu. Tapi kalau Anda download langsung dari grup private saya, terjamin aman ya, seperti itu ya. Karena ini ada makronya ya, seperti itu ya. Nah, makro itu tujuannya untuk protect integritas datanya aja, seperti itu ya. Jadi nggak ada virus, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ya, seperti itu ya. Jadi kalau pastikan Anda download di tempat saya dari grup private Telegram ya, grupnya private, linknya itu private ya, seperti itu ya. Tinggal request langsung ke saya, linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Nah kalau kita lihat di sini untuk perbankan ini Bank Mandiri dia yang masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini dia hanya minggu lalu itu terakhir ya, minggu lalu dia kalau kita lihat satu hari terakhir hari Jumat dia di 5925 high-nya. Maka dia itu untuk BMRI dia masih berusaha untuk breakout higher high lagi. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk breakout all time high lagi ya, seperti itu ya. Higher all time high. Jadi all time high-nya lebih tinggi lagi, seperti itu ya. Nah, setelah 6025 maka target price-nya di berikutnya di mana Pak Sunar ya? Sebelumnya saya sudah bahas ya. Jadi kurang lebih sebelumnya range-nya kan 5000, 5500, kemudian 5500, 5000 sampai 6000. Nah, berikutnya lagi ya, kita gampang aja pakai range sebelumnya 500 ya, berarti setelah 6000 target price berikutnya 6500. Nah, kalau pakai super seed ini gampang banget ya, karena saya sering ditanya, Pak Sunar saham ini bagaimana gitu ya. Banyak orang yang tanya itu nggak jelas, tanyanya misalnya ya BMRI, Pak Sunar BMRI bagaimana? Nah itu mau jawab juga bingung, maksudnya gimana, bagaimana itu. Nah, apakah Anda sudah punya atau Anda mau buy? Kalau untuk BMRI, kalau Anda sudah punya, nah kalau pakai super seed ini gampang banget acuannya. Anda tinggal pasang trailing stop-nya di
5825 atau stop loss maksimumnya di 5575. Itu 5575 adalah low-nya 1 bulan terakhir. Jadi kalau dia turun di bawah 5575 ya saran saya ya jual dulu semuanya. Karena dia bisa testing low-nya selama 3 bulan terakhir di 4950. Jadi secara mudahnya seperti itu. Kalau misalnya mau Pak Sunar terlalu jauh tuh, kalau pasang stop loss-nya di 5575, Anda bisa pakai acuan direct MA di sini, MA20 biasanya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 536, 5836 ya di sini ya. Anda bisa mulai jual dulu ya seperti itu ya. Kalau misalnya pakai 5575 terlalu jauh ya bisa Anda pakai MA20-nya atau pakai MA30-nya, terserah seperti itu ya. Jadi itu pilihannya. Atau kalau Anda pakai acuan yang sering saya ajarkan, balon performance-nya ya. Ini saya bilangnya balon performance-nya, range-nya. Selama dia masih di atasnya 40% ya. Wah, ini gambar garisnya nggak lurus. Pokoknya di atasnya 40%, itu dia masih bagus ya. Jadi kalau Anda masih hold atau mau tambah lagi dollar cost averaging selama dia masih di atasnya 40% masih cukup menarik. Nah, masalahnya pakai time frame yang mana Pak Sunar? 1 bulan terakhir, atau 3 bulan, atau 6 bulan, 52 minggu, atau all time low-nya ada all time high-nya. 40% itu kan ini kan ada time frame-nya macam-macam, ada daily, week, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Ya terserah masing-masing sih. Kalau Anda misalnya tradingnya itu jangka pendek, ya Anda pakai acuan 1 bulan terakhir, atau kalau jangka menengah pakai acuan 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Kalau jangka panjang ya Anda pakai acuannya 52 minggu atau all time low-nya dan all time high-nya. Jadi selama dia di atas 40% range-nya dari low dan high-nya di periode tersebut ya Anda masih boleh hold ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy a weakness ya berarti kalau dia turun di bawah 40% jangan langsung buy. Tunggu dia balik lagi ke atas 40% dari range sebelumnya Anda mulai buy seperti itu ya. Selama dia nggak membentuk lower low ya seperti itu ya. Jangan lupa kalau lebih cukup ya untuk BMRI, kemudian BBCA. Ini BBCA memang saya ada jual sebagian. Saya antrinya buyback-nya antri ya. Jadi sebelumnya saya ada jual lumayan banyak juga. Kemudian saya antrikan tiap hari ya. Jadi 9.200 sampai 9.225. Saya mulai buyback BBCA. Istilahnya itu BOD ya. Saya sudah singgung BOD di sebelumnya. Jadi buy on dip. Selama dia itu masih dalam range-nya ini ya 9.100 sampai dengan 9.450. Jadi Anda boleh buy on dip sekitar 9.100-an ya. Ya seperti itu ya. Nah, kenapa pakai acuan ini? Karena untuk BBCA selama dia masih di atasnya 8950, nah, sebenarnya cukup menarik ya. Memang seringkali dia itu low-nya hampir nyentuh 1 bulan terakhir ya. Jadi kalau pakai strategi saya turun banyak 40% cut loss ya mungkin sering kena cut loss di sini BBCA ya. Jadi jangan terlalu paten. Maksudnya tadi bilangnya di BMRI selama di atas 40% bagus. Nah, ini kok malah disuruh buy on weakness sekitar 9.100 atau buy on dip ya seperti itu ya. Nah, saya acuannya kalau BBCA ini saya pakai acuan 3 bulan terakhir ya. Selama dia masih di atasnya 40%-nya masih cukup menarik. Stop loss saya di 8950 itu untuk BBCA. Ya memang BBCA itu saham bagus Pak Sunar, ngapain dijual ya seperti itu ya. Nah, saya itu nggak terlalu kaku. Pokoknya kena batas acuan stop loss saya jual dulu. Nanti perkara dia rebound balik arah ke atas lagi ya saya buyback seperti itu ya. Jadi walaupun saham itu bagus ya, standar operating procedure-nya seperti itu ya, trading plan-nya. Jadi SOP-nya ada SOP khusus ya untuk trading plan-nya ya. Kalau dia turun ya jual dulu. Entah itu saham yang bagus banget atau yang anti nyangkut seperti BBCA ini ya, ya kita jual dulu. Nah, sebenarnya untuk minggu ini dia masih peluang untuk breakout lagi ke atas 9450 ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang protes, wah Pak Sunar, BBCA itu lemot banget. Sebelumnya high-nya kalau nggak salah, seingat saya all time high-nya di 9.400 ya. Kemudian dia naik all time high-nya ke 9425. Nah, terakhir 9450 ya, 1 bulan terakhir. Nah, ini dia masih menguji apakah dia berhasil breakout lagi. Selama dia berhasil bertahan di atasnya 8950 untuk BCA ini, masih ada peluang besar untuk breakout all time high lagi, higher high masih ada. Target price berikutnya setelah 9.400 sekitar 9.700 dan 10.000 ya. Saya yakin sih BBCA ini untuk ke 10.000 sampai 12.000 nggak terlalu sulit lah ya dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Selama performance-nya dia masih cukup bagus ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BBRI. Nah, yang mau buy on weakness untuk BBRI ini sudah pernah saya bahas juga. Anda boleh buy on weakness di 5450 atau 5350 ya. Di low-nya 1 bulan atau 3 bulan. Buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak. Kalau dia sudah mulai naik ya ke atas ya 40% ke atas atau nyicil mulai dari 30% ke atas, Anda mulai buy boleh ya seperti itu ya.
Tapi kalau bicara mengenai jangka menengah sampai jangka panjangnya, sebenarnya untuk BBRI ini selama dia masih bertahan di atas 5350, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 5750 dengan targetnya sekitar 6 ribuan ya seperti itu. Jadi masih cukup menarik. Anda boleh buy weakness atau buy high sell higher. Nah, dia akan menguji 5750 ya. Kalau dia breakout all time high lagi, higher high kita boleh buy high sell higher seperti itu ya. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan? Saya sih prinsipnya follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, dia masih bisa naik lagi. Bukan berarti saya sesat menyarankan atau nyuruh-nyuruh orang buy high sell higher nanti kita buy di ketinggian kemudian nyangkut, enggak ya seperti itu ya. Saya sudah contohkan berulang kali juga untuk BBRI ya sebelumnya ya. Dia breakout ke atas 5.400 waktu itu higher high, saya buy naik lagi ya. Pokoknya saya sudah pernah cerita sebelumnya, saya nggak cerita lagi ya nanti bosan ya. Seperti itu ya. Saya sudah sharekan. Jadi masih bisa naik lagi, masih bisa profit ya. Selama yang penting adalah setelah kita beli, kita selalu pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya langsung ya. Jadi begitu dan kita pasang langsung. Atau bahkan di beberapa sekuritas, Anda bisa pasang automatic order sell walaupun Anda masih belum punya sahamnya. Jadi Anda pasang langsung, begitu kena ya ya udah, nanti begitu dia aktif dia akan jual. Kalau misalnya nggak ada sahamnya ya dia automatic auto reject sendiri ya seperti itu ya sistemnya. Karena nggak ada sahamnya. Ya seperti itu. Ada beberapa sekuritas yang bisa pasang automatic order sell walaupun Anda nggak punya sahamnya seperti itu ya, belum punya seperti itu ya. Anda bisa pasang duluan bisa. Jadi untuk sabuk pengamannya. Jadi tinggal Anda on-kan, Anda nyalakan setelah dia kena beli ya, kena dan ya seperti itu ya. Ini masih ada peluang lagi kalau sudah ada ya. Jadi jangan lupa ya. Buy high slayer mau buy weakness sekitar 5350 sampai 5450 itu BBRI. Nah, BBNI bagaimana? Apakah masih hold Pak Sunar? BBNI saya masih hold ya seperti itu ya. Memang lemot banget tapi saya yakin sih ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Memang low-nya agak jauh ya. Low-nya 1 bulan terakhir di 8625 ya. Kalau salah dia lower low dari sebelumnya ya. Karena sebelumnya itu 3 bulan low-nya dia lebih tinggi ya seperti dia lower low. Memang sempat jual sebelumnya, tapi saya buyback juga. Memang BBN ini sering saya ayunkan ya. Jadi begitu dia naik saya jual sebagian, turun lagi saya buyback seperti itu ya. Yang penting kalau turun lagi saya nggak average down ya seperti itu ya. Saya jual, nanti buyback lagi di bawahnya lagi ya. Tapi selama di atas 8625 untuk BBN itu masih ada harapan. Ya seperti itu ya. Masih cukup menarik. Berikutnya BNGA. BNGA ini memang agak unik ya dalam arti sebelumnya ini ya saya share aja, saya juga pernah sudah bilang ya. Kadang-kadang memang lemot Pak Sunar, dia naik turun terus kemudian koreksi turun sampai di bawah 40%, tiba-tiba naik lagi ya. Ya tetap aja, pokoknya fokusnya di sini ya untuk BNGA. Selama dia masih bertahan di atasnya 1420 saat ini kondisinya ya, dia masih menarik ya, masih bisa ke atas 2000 bisa nggak maksudnya? Masih bisa. Nah, seperti itu. Jadi Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, Anda pakai acuan stop loss-nya di 1570 atau pakai acuan dari deret MA-nya juga boleh ya. Tapi kalau deret MA-nya ini kan dia sudah di bawahnya MA20-nya. Ya. Jadi kalau yang mau buy weakness di MA20-nya tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 1750 ya. Naik ke atas kita berusaha buy seperti itu ya. Ya bukan buy weakness sih karena MA20-nya masih mengarah ke atas ya istilahnya. Ketika dia sudah memotong kembali MA20-nya dari bawah ke atas ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi BNGA ini masih ada peluang kalau mau buy tunggu sekalian naik ke atas 1722,25 berarti 1750-an ya. Nah, Anda boleh buy naik ke atas 1815 Anda boleh average up ya, tambah lagi target price berikutnya ya sekitar 2.600-an ya, all time high-nya sebelumnya. Jadi itu BNGA ini masih ada peluang ke 2000-an. Jangan lupa pasang stop loss-nya maksimum di 1420 atau kalau terlalu jauh Pak Sunar ya pakai 1570 ya. Low-nya 1 bulan terakhir. Ya. Oke, cukup. Berikutnya PNBN. Ini sudah saya ceritakan sebelumnya, saya jual bukan berarti jelek enggak. Karena saya sudah kebanyakan ya di bank ya. Jadi bank itu saya punya BBNI dan BBCA ya. BBRI, BBMRI ini saya belum buyback ya, belum buy. Kenapa Pak Sunar tadi katanya bagus kalau mau buy high selayar silakan, tapi kok Pak Sunar sendiri nggak beli gitu ya? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Ya, karena sudah punya lumayan banyak lah BBCA dan BBNI ya seperti itu ya. Saya ayunkan aja untuk BBCA-nya, nah seperti itu. Karena portfolio saya juga terakhir sebelumnya lumayan banyak di energi ya, PTBA, kemudian Adaro, Akra dan Pegas ya. Ya memang sebagian sudah jual kena trading stop-nya ya, sudah profit sebagian.
Yang terakhir memang ada loss-nya karena koreksi ya, tapi loss-nya masih belum kena stop loss ya, saya belum jual ya seperti itu. Nah, PNBN ini masih cukup menarik selama dia berada di atasnya 1230, dia masih bisa breakout ke atas 1425. Target price berikutnya tinggal acuannya di sini ya 1565, kemudian all time high-nya di 2790. Jadi masih menarik sebenarnya untuk PNBN ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, satu hal lagi yang sering mungkin yang barusan kenal atau yang sebelumnya barusan join grupnya ya. Ini ada super seed score-nya ya. Buy di sini ya. Buy, ya seperti itu. Ini netral ya. Buy. Nah, ada yang tanya ke saya hari Jumat kalau salah ya. Pak Sunar, akurasinya dari super seed score itu bagaimana seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai super seed score itu sebenarnya adalah rata-rata dari 7 indikator teknikal. Jadi 7 indikator teknikal seperti MACD lah, stokastik, kemudian MA crossover dan sebagainya ya. Ya. Nah, kalau di rata-rata dia masih buy ya seperti itu atau strong buy. Nah, akurasinya seperti apa? Perlu diingat, super seed score itu bukan rekomendasi saham, bukan ya. Dia hanya berdasarkan indikator teknikal. Jadi akurasinya bagaimana? Ya boleh dikatakan akurasinya saya bilang bisa saja betul ya 100% ya. Dalam arti seperti ini ya, akurasi 100% ya. Misalnya salah satu indikatornya kan ada 7. Nah, kalau dia MA5-nya memotong MA10-nya dari bawah ke atas, oh berarti skornya buy ya seperti itu ya. Nah, atau dia naik MA5 naik ke atas MA20 seperti itu ya. Buy ya seperti itu. Nah, itu berarti benar, akurat karena begitu dia naik langsung dia skornya buy. Yang tidak akurat itu kalau misalnya MA5 memotong MA10 dari bawah ke atas ya. Itu kan indikatornya harusnya buy, tapi malah dia tulisnya sell. Ya berarti itu salah ya, seperti itu. Nah, perkara nanti setelah dia naik kemudian kok tiba-tiba turun Pak Sunar, ya bukan berarti indikator teknikalnya salah, enggak ya, seperti itu. Sering orang itu salah paham. Ini bukan rekomendasi saham ya, seperti super score. Dia hanyalah skor dari 7 analisa indikator teknikal ya, seperti itu. Jadi fokusnya tetap di performance-nya ini ya. Balon performance-nya kemudian dengan deret MA-nya ini. Karena di super seed score itu bentuknya kan Excel worksheet. Kita nggak tahu arah MA-nya, entah itu ke atas atau ke bawah. Terus kemudian untuk momentumnya kan biasanya ada chart-nya ya. Kalau di grafik ya, stokastiknya, golden cross atau dead cross ya, MACD ya seperti itu. Kan di super seed kan nggak ada. Nah, ini indikator teknikalnya ini yang pembantuannya di sini, alat bantunya, super seed score-nya. Tapi tetap fokusnya di sini, change-nya, satu ini ya. Kemudian kedua, balonnya. Kemudian ketiga adalah deret MA-nya. Ini hanya acuan aja. Ya. Jangan patokannya langsung ke sini. Oh, berarti kalau indikator super seed score-nya buy atau strong buy, oh kita hajar aja buy. Kalau misalnya gagal, oh berarti itu salah Pak Sunar, sesat itu, nggak akurat itu. Enggak ya. Jadi itu indikator teknikal itu kalau misalnya ya gampangnya seperti ini lah. Kalau kita bicara mengenai golden cross ya, stokastik golden cross, misalnya persen K-nya memotong persen D-nya dari bawah ke atas. Oh dia golden cross Pak Sunar karena cross up memotong ke atas ya. Nah seperti itu ya. Berarti kan dia akurat ketika dia memotong ke atas kan memang benar dia memotong ke atas. Cross up ya seperti itu ya. Golden cross. Nah tiba-tiba kalau harganya berbalik lagi ke bawah, apakah berarti indikator teknikalnya nggak akurat? Ya enggak. Karena indikator teknikal itu dia bukan menentukan arah pasar ya seperti itu ya. Tetap fokusnya di price action-nya. Makanya di sini saya bilang di change-nya ini dan juga performance-nya selama dia masih di atasnya 40% dari range dari 1 bulan atau 3 bulan ya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin saya bahas berikutnya untuk mengenai grafiknya atau chart-nya ya sedikit ya. Sebentar. Saya sharekan dulu untuk grafiknya dari window-nya sebentar. Oke. Nah ini untuk saham BMRI tadi ya. Nah BMRI ini kalau kita lihat dia masih testing resistennya 6.000 ya. Kalau yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di 5.500 atau tunggu di area swing low sebelumnya di sini. Ini ada area swing low sebelumnya ya. Ini di area kita lihat di sini ini di 5675.
Jadi kalau dia turun di bawahnya 5675 yang mau buy on weakness ya, atau 5500, begitu dia rebound menjelang penutupan atau besok paginya ya kita boleh buy. Itu yang mau buy on weakness. Atau di 5000 itu maksimum yang paling bawah. Tapi kalau turun di bawahnya 5000, saran saya jangan buy on weakness karena kalau sudah gagal bertahan di atas 5000 dia bisa turun lagi jauh sampai 4500 ya. Seperti itu ya. Jadi dia lumayan rapi. Setiap kelipatan 500 rupiah. Jadi trading di Bank Mandiri ini gampang banget. Ya, pokoknya lihat support resistennya aja 5.500, 6.000. Artinya kalau dia breakout ke atas 6.000 ya kita buy. Target price berikutnya 6.500. Mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, ketinggian tuh breakout ke atas 6.000 nanti jangan-jangan pullback lagi. Kita itu kalau di saham jangan sampai analisa teknikal atau indikator teknikal menjadikan tembok yang membatasi kita. Breakout ke atas kita nggak berani tambah lagi, nggak berani average up. Tapi kalau turun kita berani langsung average down terus ya. Tapi kalau naik kita nggak berani. Ya, padahal kalau turun-turun terus berarti kita kan melawan tren kalau kita buy. Nah, kalau kita lihat dia masih breakout naik lagi ya kita buy lagi. Nah, perkara nanti wah gagal langsung ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Dinamika trading seperti itu. Kalau Anda nggak berani ya Anda buy weakness saja di 5.500 atau di swing low-nya di sini 5675 seperti itu ya. Nah, saya itu sering kali di grup ya banyak yang tanya, ini bagaimana Pak Sunar masih bisa naik enggak? Jual atau enggak gitu ya. Kadang-kadang saya tuh bingung, kenapa sih kalau kita jadi trader saham maupun investor saham kita jadi bingung sendiri. Kita kan maunya cuannya, tapi jangan sampai kita jadi stres ya. Wah ini naik Mas Sunar, kira-kira take profit enggak atau masih bisa naik lagi atau enggak? Kalau ketika turun ya, biasanya kalau turun dia tanya, masih bisa ke balik ke atas lagi enggak ya seperti itu ya. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, pasang automatic order ya seperti itu. Jangan sampai dipikirin, wah ini bisa naik lagi atau enggaknya, bisa balik lagi ke atas atau tidaknya ya. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau Anda tetap pikirannya seperti itu, nanti tambah stres. Kalau stres ya nanti mengganggu kesehatan Anda seperti itu ya. Kenapa sih kok bingung banget ya seperti itu? Padahal saya sering itu, padahal sering banget ya saya sebutkan ya di grup saya kalau yang tanya-tanya seperti itu tuh pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya aja. Nggak ada yang tahu ya seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang ya kan bisa Pak Sunta dari momentumnya, misalnya apakah sudah dead cross atau bearish divergence atau bullish divergence ya seperti itu ya. Kan kita bisa tahu ya seperti itu ya. Memang sih pakai indikator seperti itu mungkin bisa atau chart pattern ya. Ini kalau kita bisa mengenai chart pattern ya kita bisa aja dalam mindset kita, oh Pak Sunar ini hati-hati nih, ini double top ini top pertama, ini mungkin top kedua belum terbentuk. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai trading chart pattern ya, itu patternnya harus terbentuk dulu barusan kita ambil keputusan. Jadi kalau Anda itu trading berdasarkan chart pattern ini kan double top ya, dia breakout ke bawah ya. Jadi breakout itu sebenarnya ada dua ya, melewati garis tertentu itu breakout, jadi bisa ke atas atau ke bawah. Ya mungkin istilahnya breakdown aja lebih gampang ya. Nah kalau dia breakdown ke bawah, maka target price-nya dia akan turun dari ketinggiannya dari chart pattern-nya ini. Nah kita ukur aja ketinggiannya ke bawah, yaitu target koreksinya di sini. Ya ini sekitar yang swing high-nya di sini ya sebelumnya. 5.000 ini sebentar, ini swing high sebelumnya di sini ya. Ini sekitar harga 5.400 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya ini swing low-nya 5675 maka dia kemungkinan akan testing ke sana. Ya, jadi pattern-nya terbentuk breakout ke bawah atau ke atas ya kita harus ambil tindakan. Karena di saham itu kita nggak boleh short sell, ya kita harus lihat pattern-nya yang ke atas. Kalau yang pattern ke bawah double top dia breakout ke bawah ya kita nggak bisa apa-apain karena kita nggak bisa cuan dari short sell ya. Kecuali kalau short sell saham sendiri bisa. Tapi kalau short sell saham yang kita nggak punya ya kita nggak bisa. Jadi nggak bisa untung. Ya, jadi jangan sampai mendahului chart pattern ya seperti itu ya. Hanya sekitar mengingatkan aja. Lebih cukup ya. Berikutnya BBCA masih lemot, tapi saya masih pegang ya. Ya kalau lemot seperti ini biasanya saya ayun aja. Saya pasang acuan jual di atas GTC ya, kemudian buyback juga di bawah seperti itu ya. Ya gitu aja sih, karena dia masih sideways. Yang mau buy weakness sana tunggu aja di 9.000 atau 9.175-an ya, 9.100 sampai 9.175 itu BBCA. Ya. Tapi kalau dia breakout ke atas 9450, Anda jangan sampai kaku. Pak Sunar ini sebelumnya gagal loh, ini gagal. Dia bisa breakout sampai 10.000 bisa ya kalau naik ke atas 9450 lagi. Jadi seperti itu ya. Ya jangan lupa dicatat ya. Nanti jangan-jangan Anda nanti ada yang bilang, Pak Sunar sudah breakout naik tinggi barusan dibahas. Ya padahal BBCA masih belum. Ini masih memang kalau beli sekarang memang tanggung ya di tengah-tengahnya antara 9.000 sampai 9.400.
Ya terserah Anda sih, Anda mau breakout sekalian ke atas atau tunggu buy weakness atau nyicil aja. Ya seperti itu. Buy sekarang, kemudian kalaupun Anda mau every stone ya satu kali aja lah ya. Satu kali aja di 9.000. Tapi jangan terus-terusan ya. Satu kali aja ya. Jadi buy sekarang, kemudian pasang every stone di 9.000 boleh. Tapi satu kali aja itu kalau mau ya. Tapi biasa kan no every stone lah ya. Kalau mau tunggu ya sekalian tunggu di bawah atau nanti naik ke atas. Atau buy-nya bertahap ya. Naik lagi kita tambah lagi. Tapi kalau turun ya selama belum kena stop loss-nya di 89.50 ya kita masih hold ya. Lebih cukup. Berikutnya BBRI, ini juga masih lemot Pak Sunar. Testing all time high-nya 5750, apakah nanti bisa naik lagi? Masih bisa ke 6.000 ya untuk BBRI. Yang mau buy weakness ya tinggal tunggu aja sekitar 5450 sampai 5350. Tadi saya sudah bahas di super sheet-nya. Kalau lebih cukup, BBNI ini juga masih menarik. Memang lemot Pak Sunar. Ini gimana ini Pak Sunar? Naik lagi, turun lagi ya. Memang saya juga ikutin seperti itu ya. Tapi saya yakin sih selama dia masih bertahan di atas 8825, dia masih cukup menarik. Kalau mau buy sekarang nggak ketinggalan, masih ada peluang ke 9.600. Ya memang kadang-kadang ya ada sahamnya itu lemot banget gitu Pak Sunar, ditunggu-tunggu nggak naik-naik. Ya, tapi kalau kita bersabar ya lumayan lah seperti itu ya. Ya asalkan kita sudah ada plan-nya, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau habis seperti itu kalau lebih cukup ya. Ini jangan lupa untuk average up ya. Kalau naik ke atas 9250, yang belum punya kalau mau buy silakan ya seperti itu ya. Jangan kaku. Oh, ini gagal, pas gagal. Enggak ya. Gitu. Jika sebelumnya 3 kali gagal, ya keempat kalinya bisa saja berhasil. Ya. Tapi jangan terlalu berharap juga. Yang penting pasang stop loss-nya juga ya, seperti itu ya. Nah, kalau lebih cukup, BNGA juga masih menarik. Walaupun ini koreksi ya, dia testing MA20-nya. Nah, kalau mau buy weakness, Anda tunggu di 1570 atau sekalian tunggu breakout ke atas 1750 ya. High-nya yang terakhir, swing high-nya kan di 1750 itu tanggal 24 Agustus hari Kamis. Jadi kalau naik ke atas 1750, kita boleh buy high, sell higher. Yang takut ya Anda tunggu aja di 1570. Tapi kalau turun di bawah 1570, saya nggak menyarankan untuk buy weakness karena kalau turun di bawah 1570 ini bisa turunnya bisa lumayan dalam ya. Kalau kita lihat di sini mundur ke belakang ya. BNGA ini kalau dia gagal bertahan di atasnya 1570, ini apalagi di bawahnya ini ya. Ini swing hanya sekitar area 1500 ya. Dia turunnya bisa dalam ya. Seperti itu ya. Ini juga dia gagal ya. Kalau berusaha naik gagal terus sebentar. 1570 ke atas dia gagal, dia malah turun di bawah 1500 dia turunnya dalam. Jadi ciri khasnya untuk BNGA ini kalau dia bullish naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau bearish mulai turun koreksi, dia turunnya juga bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kalau turun di bawah 1570, saya nggak menyarankan every stone. Nggak juga menyarankan untuk buy weakness. Mungkin nanti ya, nggak tahu nanti dilihat lagi ya. Entah nanti di 1300 atau 1200 atau 1100, kita nggak tahu ya. Nanti dianalisa lagi. Nah, pokoknya sekarang, situasi sekarang di bawah 1570, jangan sekali-sekali buy atau every stone ya. Kalau stop punya ya pasang stop loss-nya. Kalau dia rebound ya kita berusaha buyback ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya PNBN ini antaranya masih bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya ini sudah testing MA20-nya ya. Jadi kalau yang ngikutin video saya, buy weakness di MA20-nya harusnya sudah buy ya. Karena sebelumnya MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, dia memotong lagi ke atas. Nah, posisi sekarang mau buy boleh, nanti kalau dia naik lagi ke atas 1440, tambah lagi average up, naik ke atasnya 1425, tambah lagi target price-nya di 1500 dan 1670. Ya. Memang sebelumnya untuk PNBN ini saya sudah punya, kemudian saya jual ya. Profit sedikit ya, masalah sekitar 1,3%-an ya profit saya waktu itu ya. Tapi saya belum buyback ya, karena saya sudah kebanyakan saham ya. Saya nggak mau nanti sahamnya jadi supermarket banget ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, semua saham yang saya bahas ini belum tentu saya buy semuanya, tapi yang saya nggak buy belum tentu jelek ya seperti itu. Nggak, ya. Yang nggak saya bahas ya belum tentu jelek juga ya di video saya ya. Karena nggak mungkin saya bahas semuanya saham sampai 870 saham saya bahas semua ya, nggak mungkin ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya. Ini saham perbankan. Jangan lupa untuk nonton playlistnya yang lainnya yang barusan kenal tentang saham profit. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, selalu damai, baik dengan keluarga, dengan tetangga, selalu damai selalu ya, atau dengan teman ya, dan juga sejahtera selalu. Amin. Saya yakin kita semua pasti akan diberkati yang luar biasa ya. Tetap kita doanya yang positif ya, seperti itu ya. Apapun kondisinya kita tetap mendoakan yang terbaik ya. Ya seperti itu. Terima kasih banyak.
Sekian, tetap semangat.